Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik. Sekarang ya talibat, kita memasuki apa itu definisi al-ila dan dalilnya ya. Ila itu apa sih? Kan gitu ya. Kita telah menyelesaikan masalah rujuk, kapan-kapan itu rujuk. Harapan Ustadz sih Antuna itu ini kan masalah-masalah yang sifatnya bagian dari kehidupan kalian sehari-hari. Rekaman. Ngulang lagi lah, hapuslah dulu, udah ngomong-ngomong kita lagi. Hapuslah dulu. Gak apa, lanjut aja. Gak apa. Kalau didengarkan anak itu kan bagus, kenapa kan? Oke, baik, taib. Lanjut saja, kata Ustaz Habibi, kita lanjutlah. Baik, ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang akan dilaksanakan dan dilalui, kita kan ibaratnya menikah ya, kalau sudah menikah ya, menikah lagi nanti itu urusan sekian. Maksudnya ini adalah seperti kalian kan akan menikah, ini adalah suatu hal yang akan dalam kehidupan pasti terlaksana, insyaallah ya, insyaallah. Karena bisa jadi kan yakni ya, umumnya terjadi gitu kan kalau masalah kehidupan ini ditanggung Rabbul Alamin. Nah, nasihat Ustaz adalah ini dipahami dengan baik, diringkas ya. Buku itu nakku jangan hanya sekedar mahal dibeli, enggak dibaca, disimpan dan sebagainya. Bahkan seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dia memiliki kitab. Bersabar kalian dalam masalah itu. Bagi Ustaz sendiri adalah dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini. Maksud Ustaz adalah dalam sisi benda ya, materi itu berkaitan kepemilikan terhadap buku. Kepemilikan terhadap buku itu sangat membuat Ustaz senang ya, berbunga-bunga hati ini kalau mendapatkan buku gitu. Kayaknya sudah menyatu dengan hati, dengan jiwa gitu ya. Nah, definisi ila dan dalilnya secara bahasa al-ila'u diambil dari kata al-aliyatu yang berarti apa? Sumpah. Dikatakan ala al-fulanun yuli ilaan wa aliyah, artinya fulan bersumpah. Secara syariat ila adalah sumpah suami dengan nama Allah atau salah satu sifatnya, sedangkan dia mampu menggauli untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Karena wanita itu 4 bulan gak kuat dia anakku. Wanita yang sudah menikah ya, maksud Ustaz ya. Ya tentu ada juga kenapa orang berzina dan lain sebagainya. Tentu syahwat ya. Kemudian beda dia sudah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga. Artinya adalah mungkin kalau sudah yang belum berkeluarga, dia mungkin bertahun-tahun tahan. Kenapa? Dia belum mengetahui rasanya seperti apa. Ini kita belajar ya. Tapi kalau orang sudah menikah, dia kan mengetahui, oh seperti ini loh, ya, yakni berkeluarga kan gitu ya. Seperti ini loh kalau lagi bulan madu gitu ya. Atau ya ini bahasa selain itulah istilahnya ya. Jadi selama 4 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu wanita mungkin tahan dia. Tapi kalau sudah masuk 5 bulan, itu rasa itu dia inginkan. Dan nah terkadang kalau itulah terkadang muncul apa? Muncul perselingkuhan, muncul perzinahan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian secara syariat itu tadi adalah sumpah suami dengan nama Allah ya, karena bersumpah dengan selain nama Allah kan syirik ya. Dengan nama Allah atau salah satu sifatnya ya, itu harus dipahami. Kita belajar akidah di sini juga. Sedangkan dia mampu menggauli, dia sehat, dia kuat dan lain sebagainya, dan mampu menggauli istrinya. Lalu dia mengatakan, aku tidak akan menggaulimu, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Ya,
pada kemaluan, karena memang di situ ya, bergaul suami istri itu memang di kemaluan ya, bukan di selainnya. Selamanya, ini bermasalah. Atau lebih dari 4 bulan. Ya, taib. Ini ya, jadi paham ya? Ila secara bahasa dan istilah. Dalilnya apa sih? Kan gitu ya. Dalil dari Al-Qur'an tentu ada. Allah berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim." Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang tidak benar. Karena asal menikah itu kan untuk mendapatkan ketentraman, untuk menyalurkan syahwat secara halal, bahkan itu bernilai sedekah, ya kan? Bernilai sedekah. Lalu dia mengharamkannya. Nah, dan jika dia berazam, berkata dalam hati untuk talak, artinya kan itu ibaratnya ingin tidak ada rasa menyukai, mungkin barangkali ada sifat yang tidak suka. Kalau suka kan umumnya dijimai, kalau tidak kan enggak, kan gitu ya ibaratnya ya. Nah, apabila berketetapan untuk hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka talak. Jangan ditanggung-tanggung seperti itu. Wanita bisa yakni bisa tak nyaman kan begitu ya. Nah, bagaimana mungkin? Makanya banyak kita lihat sering istilah terjadi perselingkuhan, suaminya tugas luar negeri atau pelaut, ya kan? Suaminya pelaut lama, baru di lautan sana baru pulang, istrinya tiba-tiba udah hamil sama orang. Nah, gitu. Kenapa? Ini bermasalah. Oleh karena itu at-taqwa talibat. Tapi kita bicara hukum di sini. Kenapa? Kan kita bisa menganalisis sebuah permasalahan. Ya, intinya adalah 4 bulan itu wanita nggak tahan dia. Lewat 4 bulan wanita nggak tahan, butuh dia untuk disentuh. Ya, butuh disentuh, kan gitu. Kalau lelaki jangan ditanya lah, kalau masalah lelaki kan segala macam, ya. Maksudnya itu adalah lelaki tentu lebih lagi kan begitu ya. Makanya hal seperti ini kan kenapa lelaki itu berpoligami boleh. Kenapa? Terkadang istrinya nggak bisa didekat, nggak bisa berhubungan dengannya, ya entah lagi sakit atau istilahnya lagi datang bulan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan memikirkan bahwasan ini laki-laki ini kok syahwatnya ngeri kali ya, istrinya nggak cukup satu. Pertama, nggak boleh seperti itu. Ada syariat Islam membolehkan. Yang kedua, tentu sebagai kita pelajar ilmiah itu harus analisis, nakku. Dianalisis kenapa ya begini dia, kan gitu. Ya, loh kenapa perempuan nggak bisa, Ustaz? Itu tentu beda. Wanita itu menampung istilahnya. Itu kebiasaan jahiliyah. Nanti begitu melahir dipanggil seluruh laki-laki yang pernah bersamanya tidur. Lalu dilihat anaknya. Kemampuan orang Arab itu adalah orang Arab itu mampu melihat si bayi dengan siapa orang tuanya melalui wajahnya, telapak tangannya. Mereka perhatikan ada kemampuan itu. Sampai sekarang orang-orang Arab menjaga kemampuan itu. Dengan melihat saja wajah si anak ini dia tahu siapa orang tuanya, siapa ayahnya. Ya, nah itu bermasalahnya. Kalau laki-laki kan enggak, ya anak dia meskipun dari 4 istri ya anak dia sendirian. Enggak pula nanti yang panggil semua laki-laki, kan itu jahiliyah namanya ya. Itu adalah akhlaknya jahiliyah, akhlak kejinya jahiliyah. Taib. Ya, taib. Syarat-syarat ila. Status ila berasal dari suami yang bisa menggauli. Ini harus ingat ini, bisa menggauli. Sehingga tidak sah dari suami yang tidak mampu bersenggama karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau lumpuh atau yang dikebiri habis. Tidak sah ya. Saya mengilak istri saya. Rupanya dia karena memang sakit segala macam. Itu enggak sah. Ilak itu bagi suami yang mampu. Ya, bagi suami yang mampu, ya. Ini, karena nanti kita bicara masalah hukum di sini. Mampu berhubungan badan ya, itu maksudnya suami dia memang kuat, sehat, fisiknya bagus. Seandainya 4 pun istrinya dia akan kuat kan gitu ya. Ini apalagi 1 kan begitu. Lalu tiba-tiba dia bersumpah nggak akan mengganggu. Terus dia mau kemana? Kan gini. Ini bermasalah juga. Paling nanti ya, dia menikah. Ya menikah diam-diam. Boleh nggak menikah diam-diam? Boleh, nggak ada masalah. Maksudnya diam-diam tanpa pengetahuan istri pertama. Bisa, boleh.
Menikah itu kan nggak mesti harus persetujuan istri yang pertama, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu bicara hukum, nakku, ya, bicara hukum kita di sini. Tapi secara bagusnya kan sama-sama tahu kan enak dia. Ya nggak mesti juga sih suami harus menikah lagi kan begitu. Yang ketiga ya talibat, suami bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya, bukan bersumpah talak atau memerdekakan atau nazar. Ini nggak bisa. Kalau nanti begini saya bernazarlah akan mengilat istri saya, enggak, ya. Atau bersumpah talak, itu juga nggak bisa. Kalau bersumpah talak ya sudah talak, ya. Nah, suami yang ketiga bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Ini syarat dia, perhatikan. Berapa 4 bulan? Kalau sebulan ya nggak ilak namanya. 4 bulan, ya. Suami bersumpah tidak menggauli istri pada kemaluannya, sehingga bila ia bersumpah tidak menggauli istri sehingga bila dia bersumpah tidak menggauli istri pada umurnya, maka suami bukanlah termasuk pelaku ilak karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib. Ya memang begitulah seharusnya. Aku akan bersumpah tidak akan pernah menggaulinya dari selain kemaluan, kan gitu. Ya memang seperti itulah. Mana boleh kan di tempat yang bukan kemaluan. Ya kan gitu. Apa fungsinya bersumpah kan begitu, ya. Haram malah kalau dilaksanakan. Tanpa bersumpah kalau dilaksanakan pun haram, ya. Allah sudah letakkan semuanya tempat-tempat yang bisa dinikmati. Kenapa mesti cari tempat yang lain, ya? Sudah. Status istri dapat digauli, ini pula kan begitu. Dia istrinya sehat, nggak ada masalah. Adapun istri yang tidak mungkin digauli seperti wanita yang kemaluannya lengket menyatu dan kemaluannya bertanduk berupa tulang, kulit tebal dan sebagainya menghalangi masuknya penis, maka ilak darinya tidak sah. Ada rupanya ini, ada. Makanya nanti ada operasi dan lain sebagainya, ya. Maksudnya bertanduk itu ada. Nah itu dibahas dalam fikih ini, ya. Di apa namanya, ada tulang, ya, sehingga berhubungan tidak bisa, kan kemaluan nggak bisa masuk. Ini belajar kita, ya, kita belajar ini dan lain sebagainya, ya. Nah ini tentu kalau yang seperti ini talibat tidak sah, ya. Itu bukan ilak namanya. Kenapa? Saya tidak akan menggaulimu selama 4 bulan atau sekian misalnya, kan begitu. Seandainya nggak mengilak pun dia nggak bisa digaulinya. Kenapa? Istrinya mungkin kemaluannya menyatu, itu perlu operasi dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya sakit atau ada kanker, ya, ya, nasallallahu, semoga Allah menjauhkan hal itu dari wanita-wanita muslimah, ya. Paham, ya? Jadi syarat ilah itu ada berapa ini? Ada 5. Kemudian bagaimana sih hukumnya, Ustaz? Hukumnya gimana? Ilah diharamkan di dalam Islam karena ia adalah sumpah untuk meninggalkan yang wajib, ya. Haram, hukumnya apa? Haram. Alasan? Ya, kita tahu ilah itu kan sumpah. Dan dia haram. Alasannya dia meninggalkan yang wajib. Dia berkewajiban menggauli istrinya, kan gitu. Maka bila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau 4 bulan lebih, maka dia pelaku ilah. Ya, pelaku ilah. Bila terjadi persenggamaan dari suami kepada istrinya sementara dia telah membayar kafarat sumpahnya sebelum habis masa 4 bulan, maka sungguh dia telah kembali, yakni kembali melakukan apa yang ditinggalkannya dan Allah mengampuni apa yang dilakukannya. Jadi ini adalah kafaratnya nanti, ada kafaratnya. Ya, nah ini, ya. Artinya kan dia sumpah itu harus digugurkan dengan kafarat, kan gitu. Misalnya 4 bulan dia bersumpah itu selamanya. Ternyata ya belum sampai segitu, belum sampai 4 bulan dia berhubungan dan lain sebagainya, ada kafarat nanti, ya. Bila dia menolak untuk menggauli setelah masa 4 bulan habis sementara istri menuntutnya untuk melakukan hubungan suami istri, maka hakim memerintahkannya memilih satu di antara 2 hal. Misalnya udah 4 bulan dia nggak mau, tetap istri pun meminta, ya kan, meminta. Boleh nggak bukan perkara malu itu, ya, bukan perkara masalah malu. Kan suami istri, apa masalahnya, kan gitu, ya, minta digauli dan lain sebagainya. Karena wanita juga butuh, syahwat juga ada, kan gitu.
meninggal yang nah kalau begitu naik perkara ke hakim ya. Kalau di tempat kita sih ini mungkin tabu ya, padahal ini masalah hukum, tapi mengetahui orang lain mengetahui perkara ini mungkin malu kan gitu ya kita di Indonesia. Oleh karena itu hal-hal seperti ini jarang terekspos dan jarang sekali masuk ke masalah pengadilan kan gitu ya. Bahkan diketahui orang tua saja malu ini kan begitu ya. Kita kan orang Indonesia sifatnya orang adat ketimuran ini, hal-hal seperti banyak tabunya kan gitu. Nah, tapi secara ilmu kita perlu mengetahuinya. Meninggalkan sumpahnya, apa yang harus dilakukan sampai nanti perselisihan itu sampai ke hakim misalnya, meninggalkan sumpahnya dan menyenggamai istrinya setelah bayar denda sumpah. Bayar ya, pertama sumpah harus tinggalkan, dia pilih ini, kemudian dia berhubungan badan sama istri, lalu apa bayar denda sumpah. Kalau sempat insya Allah pekan depan saya ingin sih Ustaz memiliki buku yang ada denda-dendanya gitu. Kalau melakukan ini dendanya ini. Nanti kalau Ustaz bisa ringkas, kalau memungkinkan Ustaz kirimkan salah di grup. Atau dia mentalaknya bila tetap bersikukuh dengan sumpahnya. Dia nggak mau saya kan gitu. Udah, berarti dia harus mentalaknya. Nggak boleh digantung-gantung, talak tidak, digauli pun tidak. Ini jadi sebagai apa istrinya kan gitu. Ya. Bila suami menolak kedua-duanya, maka hakim mentalak istrinya atas namanya, membatalkan pernikahan karena hakim mengambil kedudukan pelaku ila manakala dia menolak, dan sebagai catatan bahwa talak sendiri mungkin diwakilkan. Memfasakh ya. Nah, bisa jadi kan suami ini begini, aku nggak akan menggauli istri. Dia ada niat tertentu supaya nanti minta khulu ini si istri. Dia kan minta khulu kan, ya ada harta yang harus dibalikkan, ada mahar yang harus dibalikkan kan gitu ya. Bisa jadi ke arah sana. Nah, bila suami menolak keduanya, tidak mau bergaul sama istri, tidak mau juga ditalak, maka hakim mentalak istri atas nama suami atau membatalkan pernikahan. Kenapa? Di sini sudah hikmah pernikahan itu sudah nggak ada lagi, udah difasakh jadinya ya. Karena hakim mengambil kedudukan pelaku ila manakala dia menolak ya. Ini udah menzalimi kan gitu. Maka hakim mengambil dia seakan-akan pelaku ila tersebut, tapi nanti atas nama suami, sebagai catatan bahwa talak sendiri mungkin diwakilkan, karena talak pun bisa diwakilkan. Misalnya aku mewakilkan orang tuaku untuk mentalak istriku, lalu orang tua mengatakan engkau ditalak suamimu. Ditanya suaminya kan begitu, hakim nanya, betul saya telah melalui orang tua saya kan, boleh jatuh talak. Enggak mesti dia sendiri yang untuk mengatakannya, enggak, diwakilkan saja boleh ya. Bila masa ila telah berlalu ya, bila masa ila telah berlalu sementara pada diri salah satu dari suami istri terdapat uzur yang menghalangi hubungan persenggamaan, maka suami diminta kembali dengan mengucapkan, bila memungkinkan maka aku menggaulimu. Ini dia. Misalnya ilaknya udah berlalu, ternyata ya ada suami istri ada uzur yang menghalangi hubungan persenggamaan. Tibanya semasa ilah ini ada masalah ya kan, ibaratnya entah ya, istri sakit atau malah suami pula jadi sakit kan, sehingga nggak bisa berhubungan kan gitu ya. Maka suami diminta kembali mengucapkan, bila memungkinkan maka aku menggauli. Dan tidak sehat dan memungkinkan aku akan menggaulimu. Karena ini maksud dengan kembali adalah meninggalkan ilah, di mana tujuan suami adalah memudaratkan istrinya kan gitu ya. Kebetulan dia ingin kembali kepada berhubungan kan gitu, ternyata ada yakni penyakit misalnya ya, ada penyakit atau dan lain sebagainya, maka dia cukup mengatakan, bila nanti memungkinkan aku akan kembali berhubungan denganmu. Kan gitu ya, maksudnya itulah berhubungan badan. Para fuqaha menyamakan ya dengan pelaku ilah dalam hukuman-hukuman ini, menyamakan seorang yang sengaja tidak menggauli istrinya dalam rangka memudaratkan sekalipun tanpa sumpah lebih dari 4 bulan sementara dia tidak memiliki uzur. Ini kias ya di sini ya. Ini menyamakan seseorang yang sengaja tidak menggauli istrinya dalam rangka memudaratkannya dengan pelaku ilah sekalipun tanpa sumpah. Kalau udah sumpah kan ilah namanya.
Kan ada juga dia itu diam-diam aja, tapi dibiarkannya istrinya nggak digaulinya dan setahun. Ini sama. Lalu istrinya sudah berhias, sudah mendekati, suaminya nggak tertarik kan gitu. Nah, ini disamakan dengan pelaku ilak meskipun tanpa ada sumpah sebelumnya, ya. Dan memudaratkan istri kan gitu. Ya, dan akhirnya nanti bisa istri ini dia berzina. Nah, oleh karena itu terkadang ini muncul, hati-hati dengan HP. Ya, HP itu akhirnya dia jumpa lagi dengan kawan-kawannya dulu, kemudian curhat-curhat dia, kemudian langsung ditangkap pria itu kan gitu. Oh begini memang itu. Akhirnya nyaman dia. Akhirnya mereka berzina. Suaminya tadi nggak tahu terkadang. Ya, ini hati-hati masalah sekarang ini Taliban. Ya. Ini berbahaya sekali ya. Baik. Kemudian di antara hukum ila, ya, di antara hukum ila sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, statusnya muslim atau kafir, merdeka atau budak, marah atau sakit, dan terhadap istri yang belum digauli berdasarkan keumuman ayat. Jadi ila itu sah oleh suami yang sah talaknya, ya, suami yang sah talaknya. Kita sudah membahas kapan talaknya tidak sah, bisa jadi karena pernikahan yang tidak sah, ya. Yang kedua, di dalam syariat yang bijak dari Allah ini, di mana dia memerintahkan pelaku ila agar menggauli atau mentalakkan gitu ya, terkandung kebijakan untuk menghilangkan kezaliman dan bahaya dari istri, sekaligus membatalkan adat yang berlaku pada masa jahiliyah, memanjangkan masa ila. Tidak ada batasnya. Ini diberikan 4 bulan. Ya, ini nggak ada batasnya. Pada masa jahiliyah nggak ada batas. Dibiarkan istrinya tidak digauli dan lain sebagainya. Ya. Ila tidak sah oleh orang gila dan orang yang tidak sadarkan diri. Ini mukallaf ya, karena keduanya tidak memahami apa yang mereka berdua ucapkan serta tidak ada kesegarannya dari keduanya. Misalnya sambil tidur dia sama istrinya, aku bersumpah demi Allah aku tidak akan menggaulimu, kata dia selamanya. Tapi dia tidur ini, bangkit langsung istrinya, ini ngapain ya abang ini kan gitu ya. Contoh ya, ini contoh sekedar tidak sadar diri. Ya, terkadang orang tidur dia ngelantur kan gitu ya. Jangankan untuk ngomong, jalan aja pun ada orang tertidur tapi jalan dia. Paham ya? Itu ilah. Ya. Jadi kita sudah mengambil ilah itu apa sih? Kemudian firman apa dalilnya, kemudian syaratnya, lalu hukumnya bagaimana, ya. Kemudian di antara hukum-hukum ilah yang lain juga. Alhamdulillah. Kemudian ya talibat, kita akan mengambil ada 7 menit lagi zihar. Zihar itu apa? Kan gitu ya. Zihar, ya. Secara bahasa diambil dari kata az-zahru, yang berarti apa? Punggung. Secara syariat, zihar adalah tindakan suami menyamakan istri atau sebagian dari istri dalam pengharaman dengan salah satu mahram, dengan dasar nasab, susuan atau musaharah. Kita udah bahas masalah mahram ini ya. Mahram, Ustaz harapkan kalian jangan lupa mahram. Siapa saja mahram kalian, kalau bisa buat kayak ilmu waris itu nakku, buat peta-petanya. Buat diri kalian, Aisyah misalnya. Saya nggak tahu kalian ada nama Aisyahnya. Buat Aisyah, buat cabang-cabangnya. Ini mahram saya, ini mahram saya, ini mahram saya, kesana mahram saya, kan gitu. Ya, karena ini nanti tindakan suami menyamakan istri dengan mahramnya. Engkau bagaikan ibuku, kan begitu. Ibu kan nggak bisa dinikahi. Engkau bagaikan adikku, ya adiknya nggak bisa dinikahinya. Engkau bagaikan putriku, kan begitu. Itu mahram. Ya, engkau bagaikan si fulanah ini kebetulan saudarinya sesusuan. Ya nggak bisa lah kan gitu. Ya. Oleh karena itu nggak bisa dinikahi maksud Ustaz tadi. Menyamakan istri dengan mahram. Manakala seorang laki-laki menolak untuk menggauli istri, kemudian dia berkata, kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku atau selain keduanya. Bila suami melakukan ini, maka dia telah melakukan zihar. Karena ibunya, saudara perempuannya atau selainnya dari kalangan mahram, ia tentu tidak bisa digauli.
Selain mereka juga nggak bisa gauli. Kalau bukan mahram juga tidak bisa digauli sembarang, itu berzina namanya. Tentu ada akad gitu kan, gitu, akad nikah. Maksudnya menyamakan istri yang sah dengan mahram. Ya. Nah. Jadi zihar itu hukumnya bagaimana? Haram. Haram. Firman dalilnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya dengan menganggap istrinya bagaikan ibu mereka, padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ya, ini istri mereka itu bukan ibu mereka, karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Istri bukan pula yang melahirkan kita. Kalau melahirkan kita bukan istri, namanya ibu. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Kenapa dikatakan mungkar? Karena tidak benar. Kenapa dusta? Sama, karena batil, dusta, tidak benar, kan gitu. Istri-istri, mahram-mahram. Dahulu zihar di zaman jahiliyah talak. Nah, kalau misalnya kita tanya talak pada zaman jahiliyah itu apa? Zihar. Lalu ketika Islam datang, Islam mengingkarinya dan menganggapnya sebagai sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat, sebagai kemudahan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dahulu kalau orang berzihar itu udah talak, udah pisah di zaman jahiliyah. Kalau pada masuk Islam dia nggak masuk talak, tetapi harus membayar denda kafarat. Mana tahu kan, iya aduh istriku sayang sekali kan gitu ya, ada penyesalan kan gitu ya. Suami yang melakukan zihar dan istri yang dizihar haram melakukan hubungan suami istri berupa persenggamaan dan faktor pemicunya, bercumbu, berciuman, bermesraan sebelum, ini dia, membayar kafarat. Membayar kafarat berdasarkan firman Allah, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamasa. Orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua istri itu bercampur. Nanti kita lihat ya, budak kan gak ada lagi pada zaman sekarang. Nanti kita lihat. Nabi bersabda kepada suami pelaku zihar, la taqrabu hatta taf'al ma amarakallahu bih. Jangan engkau dekati istrimu sehingga kamu melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu bayar kafarat. Kafaratnya apa? Lihat ini. Perhatikan ya. 1. Memerdekakan hamba sahaya beriman. Ini udah nanti kalian akan bahas di usul fikih. Hamba sahaya kan bisa saja bukan orang beriman ya, tapi di sini diikatkan. Fatahriru raqabah mu'minah nanti di ayat yang lain. Yang kedua, bila tidak mendapatkan hamba sahaya, dan memang zaman sekarang pun tak ada lagi, atau tidak mampu membayar harganya, maka dia harus, seandainya ada kan gitu kan, lalu dia beli untuk dibebaskan. Oh enggak, nah kan ini kan sebetulnya enggak ada lagi. Seandainya ada, enggak cukup, enggak mampu dia membayar, enggak membelinya pun dia tak sanggup. Nah gimana, apa yang dilakukan? Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriah, bukan miladiah ya, hijriah semua termasuk. Kalau berkaitan hukum Islam itu semua hijriah, baik zakat juga ya, salat, puasa ya, puasa. Di mana puasa 2 bulan ini tidak boleh dipisah kecuali dengan puasa wajib seperti puasa Ramadan, atau berbuka wajib seperti berbuka pada hari raya dan hari-hari tasyrik, berbuka karena sakit dan safar. Berturut-turut maksudnya. Kecuali kalau lagi sakit, ya sembuh lanjut lagi, atau pas pula dengan Ramadan, maka puasa wajib Ramadan lah dulu. Ya. Kemudian nanti lebaran enggak boleh ya, tanggal 1 Syawal tak boleh. Baru tanggal 2 lanjut lagi gitu. Hitung. Dan tidak dihitung puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan udah berdiri sendiri. Ya ini kan puasa kafarat namanya, berdiri lagi. Kalau misalnya tanggal ibaratnya yakni bulan Rajab ya, Sya'ban, dia berpuasa kan masih mungkin sekitar 28, 29, 30 hari kan kurang. Kemudian masuk Ramadan, itu enggak dihitung.
Itu enggak dihitung, ya. Setelah berlalu Ramadan lanjut lagi gitu, ya. Yang ketiga, bila tak mampu. Ini berat juga ya kan, enggak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya enggak mampu, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin, setiap satu orang miskin 1 mud gandum atau setengah sok ya. Dari selain gandum, dari makanan pokok daerah. Kalau kita beras, ya, kalau kita beras, paham? Nah, kalau biasanya yang nomor 3 ini banyak yang mungkin yang memungkinkan, ya. Nomor 2 ini, dan ya nggak boleh dipilih, ya. Ini udah berurutan dia. Memerdekakan dulu, baru nomor 2, baru nomor 3. Ya. Kalau nggak bisa nomor 1, kedua. Kalau ini nggak bisa, ini ketiga. 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud, 1 genggaman di tangan orang dewasa, ya kan? Ini untuk 1, berarti 60 mud ini gandum atau makanan pokok, beras misalnya, ya, dikasih. Begitu. Nah, intahal waqt, habis waktunya, ya talibat. Insyaallah ini kalian lanjutkan sendiri membacanya. Yang jelas intinya telah kita bahas, ya, artinya, hukumnya, kafaratnya sudah. Dan pada hari Kamis insyaallah kita akan membahas masalah al-li'an. Apa sih li'an itu, Ustaz? Ini juga perlu kita membahas. Terkadang karena suami istri bertengkar, saling akhirnya nanti butuh li'annya, mereka melakukan li'an nanti, ya, saling melaknat misalnya, ya, dan lain sebagainya. Bisa di hadapan hakim ataupun di hadapan orang-orang yang bisa memberikan keputusan. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.